Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okia Melina Srihartika dengan NIM 22521157 dari kelas 1D Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu manajemen inovasi dan strategi dan penerapannya pada PT Gojek. Apa itu manajemen inovasi? Untuk manajemen inovasi merupakan disiplin ilmu manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan inovasi dalam proses-proses produk dan pelayanan organisasi sampai pelanggan dan pasar. Jadi yang namanya manajemen inovasi itu harus tetap dilaksanakan, harus tetap di-maintain atau dipelihara, karena perusahaan itu harus mengikuti perubahan yang ada dalam setiap kondisi yang ada. Kemudian ada beberapa manajemen inovasi seperti inovasi bisnis, inovasi pasar, inovasi produk dan pelayanan, serta inovasi proses. Nah, kemudian ada juga beberapa prinsip inovasi. Jadi tidak ada inovasi itu tanpa kepemimpinan. Kemudian inovasi juga membutuhkan integrasi organisasi. Inovasi membutuhkan manajemen risiko. Inovasi juga membutuhkan keunggulan manajemen proyek. Inovasi dipicu oleh kreativitas serta informasi penting untuk efektivitas inovasi. Nah, selanjutnya apa sih itu manajemen strategi? Jadi, manajemen strategi merupakan usaha manajerial untuk menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa manfaat yang diperoleh jika kita menggunakan manajemen strategi dalam suatu perusahaan. Jadi bisa meningkatkan keunggulan kompetitif, meningkatkannya profit di periode selanjutnya, menekan resiko, memaksimalkan keuntungan, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi ada beberapa proses dan tahapan dalam manajemen strategi. Yang pertama kan ada strategi formulation. Nah, di sini tuh ada pengembangan visi misi, kesempatan dan ancaman, kekuatan dan kelemahan, penetapan tujuan jangka panjang, dan strategi alternatif, serta memiliki strategi khusus. Nah, kemudian ada juga strategi implementation, di mana perusahaan mengeksekusi strategi yang telah disusun dengan menetapkan tujuan tahunan dan kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya. Kemudian yang terakhir ada strategi evaluation, yaitu menganalisis faktor eksternal dan internal, kemudian mengukur kinerja dan mengambil tindakan-tindakan kolektif. Nah, lalu bagaimana sih manajemen inovasi dan strategi pada PT Gojek? Sebelum ke materi selanjutnya, di sini ada beberapa informasi mengenai Gojek. Jadi Gojek itu dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawahi nama PT Gojek Indonesia, merupakan aplikasi penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna. Berawal dari layanan transportasi, sekarang aplikasi Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang memiliki atau menjadi solusi buat tantangan sehari-hari. Ojek online pertama kali dicetuskan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita saat ini, Bapak Nadiem Makarim, pada awal tahun 2011. Saat itu, ojek online sudah dirintis, hanya saja dapat dilakukan melalui telepon atau call center, yang kemudian layanan itu melesat saat peluncuran aplikasinya di ponsel Android dan iOS pada awal tahun 2015. Nah, sejak saat itu, Gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan 3 super app untuk customer, mitra driver, dan juga mitra merchant. Ada beberapa fitur-fitur dan layanan yang terdapat pada Gojek, seperti pada transportasi ada GoRide, GoCar, GoSend, dan GoBox. Kemudian ada pembayaran, makanan atau belanja, kebutuhan, berita atau hiburan, serta bisnis.
Suatu perusahaan yang baik itu wajib mempunyai visi dan misi yang jelas. Visi harus dapat menjawab akan menjadi apa perusahaan kita nanti. Nah, pada PT Gojek terdapat beberapa visi yang ingin dilakukan, seperti membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, pencarian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Kemudian ada juga 5 misi yang ingin dilakukan oleh Gojek. Yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Kemudian meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Kemudian yang terakhir, bisa menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Lalu bagaimana sih strategi-strategi yang diterapkan oleh Gojek? Nah, yang pertama, Gojek ini memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sebagai pelaku bisnis, Gojek mengartikan pelanggannya sebagai rekan bahkan raja, sehingga pelayanan yang diberikan Gojek merupakan pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggannya. Oleh karena itu, Gojek senantiasa berkomitmen pada keselamatan dan keamanan pelanggan. Gojek menyiapkan berbagai fitur keamanan dan keselamatan pelanggan, seperti penyamaran nomor telepon driver dan penumpang, seleksi ketat dalam pelatihan driver, kemudian ada asuransi penumpang dan kerjasama dengan Kemenkominfo. Dan strategi yang kedua, Gojek ini selalu menjunjung 3 pilar dalam bisnis. Yang pertama, kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Kemudian yang ketiga, memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Nah, sistem Gojek ini menampilkan tarif atau harga yang final. Jadi harus dibayarkan pelanggan sesuai dengan jarak dan barang yang dibeli oleh pelanggan tanpa harus dihitung-hitung kembali oleh pelanggan. Gojek juga banyak memberikan voucher dan diskon baik GoRide, GoFood, dan sebagainya. Strategi keempat yang dilakukan Gojek, yakni membuat iklan yang unik dan menarik. Kita sering kan melihat iklan Gojek di mana-mana, baik di media sosial ataupun media cetak. Iklan-iklan ini akan menarik perhatian pelanggan dengan membuat brand Gojek sendiri semakin melekat pada pelanggan. Kemudian strategi yang kelima, yakni peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Contohnya pada saat bulan Ramadan, banyak voucher untuk keperluan berbuka puasa dan sahur. Ada juga fitur sedekah atau donasi. Pada situasi pandemi COVID saat ini, Gojek juga cepat beradaptasi dengan program pemerintahan yang ada, seperti pada PSBB dengan menghilangkan fitur GoRide sementara dan menyesuaikan aturan penumpang dalam Gokar. Gojek juga peka loh dengan drivernya yang pastinya kehilangan banyak orderan saat pandemi ini, dengan memberikan bantuan sosial dan fasilitas kesehatan kepada driver. Gojek juga ikut ambil bagian dengan memberikan voucher perjalanan Gokar pada tenaga medis. Selain itu, kemudahan pembayaran juga menjadi salah satu strategi Gojek dalam memasarkan layanannya, seperti GoPay, PayLater, Pingaja, dan Visa. Nah, itu merupakan fitur-fitur elektronik untuk melakukan transaksi pembayaran keuangan, sehingga pembayaran menjadi aman, cepat, dan mudah dalam sekali. Jadi, itu tadi adalah beberapa strategi yang diterapkan oleh Gojek. Jadi, tanpa adanya strategi, suatu perusahaan itu akan kesulitan untuk bertahan dalam persaingan dengan perusahaan pesaing, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian tujuan yang tidak maksimal, bahkan tidak tercapainya tujuan perusahaan. Jadi itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.